Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Maya akan membahas latihan persiapan PTS Matematika kelas 8 semester ganjil. Baik, pada PTS semester 1 ini nanti soalnya akan dikeluarkan nanti memuat tentang pola dan barisan bilangan, sistem koordinat kartesius, serta relasi dan fungsi. Langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Perhatikan gambar pola berikut ini. Banyak bulatan berwarna putih pada pola ke-8 adalah, di gambar ini terlihat ada beberapa barisan berbentuk bulatan yang dia itu membentuk suatu bangun segitiga. Cara yang paling mudah adalah kita menghitung bulatan putih di masing-masing barisan. Barisan pertama, bulatan putihnya ini terdapat 5 bulatan. Kemudian di barisan kedua ini terdapat 8 bulatan. Barisan ketiga terdapat 12 bulatan. Dan barisan keempat terdapat 17 bulatan. Dari perbedaan antara bulatan putih di barisan pertama dan kedua, 2 dengan 3, 3 dan keempat, ini bisa Bu Maya tuliskan seperti ini ya. Nanti kita cek dulu pembedanya berapa. Dari 5 ke 8 ini bedanya 3, 8 ke 12 ini bedanya 4, 12 ke 17 ini bedanya 5. Nah, kalau diperhatikan dari pembedanya itu dia akan naik 1 terus secara berurutan. Maka di barisan selanjutnya itu nanti akan naik menjadi 6 atau bertambah 6. 17 ditambah 6 adalah 23. Ini barisan kelima. Pada barisan ke-6 nanti akan bertambah 1 lagi menjadi tambah 7 ya. 23 ditambah 7 adalah 30. Nah, untuk barisan ke-7 nanti akan bertambah 8 menjadi 38. Pada barisan ke-8 nanti akan bertambah 9, maka hasilnya akan menjadi 47. Nah, dari barisan ini maka kita bisa mengetahui banyak bulatan berwarna putih pada pola ke-8 adalah 47. Soal berikutnya, nilai X dari barisan bilangan negatif 16, negatif 10, negatif 4, X, 8, 14, dan 20. Pertama-tama kita melihat dulu selisih atau beda dari masing-masing suku. Min 16 dan min 10 ini memiliki beda positif 6. Ya. Min 10 ke min 4 ini juga punya beda positif 6. Min 4 ke X nanti masih kita cari tahu terlebih dahulu. Dari X ke 8 nanti juga akan kita tahu. Dari 8 ke 14 ini pembedanya 6. Juga 14 ke 20 juga pembedanya 6. Oh, ternyata pembedanya itu sama, yakni 6. Maka nanti dari min 4 ke X juga pembedanya 6. Dan dari X ke 8 juga pembedanya 6. Nah, ini mudah sekali kita tinggal bisa menghitung bahwasanya X itu nanti adalah negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Jadi nilai X adalah 2. Soal berikutnya, rumus suku ke N suatu barisan adalah UN 2N-5. Nilai U2 ditambah U6 adalah, maka kita bisa mencari masing-masing dulu. U2, N-nya kita ganti dengan angka 2, berarti 2 dikali 2 dikurangi 5. Ini menghasilkan 4 dikurangi 5 negatif 1. U6 itu berarti kita bisa menggantikan N dengan angka 2, 2 dikali 6 dikurangi 5. 2 kali 6 itu 12, 12 kurangi 5 itu adalah 7. Maka hasil dari U2 ditambah U6 itu adalah min 1 ditambah 7, yaitu sama dengan 6. Jadi nilai U2 ditambah U6 adalah 6. Soal berikutnya, suku ke-8 dari barisan bilangan 25, 33, 41, 49, dan seterusnya sampai 97 adalah, baik, kita cek terlebih dahulu ini masuk ke barisan apa. Jadi ada 2 jenis barisan, yaitu aritmatika dan geometri. Aritmatika itu cirinya bedanya itu selalu sama. 25 ke 33 itu bedanya 8.
33 ke 41 juga 8, 41 ke 49 juga 8. Oh, berarti ini adalah barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang sama. Lalu kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A adalah suku pertama, N adalah suku yang ditanyakan, dan B adalah beda. Kita bisa masukkan angkanya. A, suku pertama dari barisan itu adalah 25. Ini untuk suku ke-8 ya. Ditambah N-1 berarti 8 dikurangi 1 dengan bedanya adalah 8. 25 ditambah 8 kurangi 1 adalah 7 dikali 8. Sama dengan 25 ditambah 56. Sama dengan 25 ditambah 56. Hasilnya adalah 81. Jadi suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut adalah 81. Soal berikutnya, jumlah 30 bilangan ganjil pertama yang dimulai dari angka 1 adalah, ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Baik, sebelumnya kita tunjukkan dulu barisan apa yang dimaksud. Dimulai dari 1 kurang dari 30 bilangan ganjil yang dimulai dari 1. Berarti bisa dimulai dari 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sampai suku ke-30. Nah, jumlah 30 bilangan ganjil yang pertama, karena bilangan ganjil ini juga memiliki beda yang sama, yakni 2, maka barisan ini termasuk barisan aritmatika. Kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali beda. Jumlahan dari 30 suku yang pertama sama dengan 30 dibagi 2. 2 dikali suku pertamanya adalah 1, ditambah N-nya 30 dikurangi 1, bedanya 2. 30 dibagi 2, 15. 2 dikali 1, 2, ditambah 30 kurangi 1 adalah 29 dikali 2. Kemudian dari sini kita bisa menghitung lagi sama dengan 15. 2 ditambah 29 dikali 2 itu 58. Oke. Sama dengan 15 dikali 60. Baik, 15 dikali 60, nanti hasilnya berapa yang sudah menghitung? Betul sekali, 900. Jadi jumlah 30 bilangan ganjil pertama yang dimulai dari 1 adalah 900. Soal berikutnya, banyak kursi di baris terdepan sebuah gedung pertunjukan adalah 8 buah. Pada baris belakangnya selalu 4 buah kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jika di dalam gedung itu terdapat 20 baris kursi, maka banyaknya kursi dalam gedung itu adalah, banyak kursi di baris terdepan itu adalah 8. 8, kemudian mundur nanti nambah 4, berarti setelah itu barisan kedua adalah 12. Barisan berikutnya adalah 16, barisan berikutnya adalah 20, dan seterusnya sampai barisan ke-20. Pertanyaannya adalah banyak kursi dalam gedung itu, berarti ini adalah jumlahan dari 20 baris kursi. Ya, karena ini bertambah 4 buah sama, ini berarti barisan aritmatika. Rumusnya sama seperti tadi, kita pakai lagi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Berarti S 20 karena yang ditanya adalah 20 barisan. Kemudian 20 dibagi 2. 2 dikali 8 ditambah 20 dikurangi 1 dikali pembedanya adalah 4. Mari kita hitung bersama-sama. 20 bagi 2, 10. 2 kali 8, 16. 20 dikurangi 1 itu adalah 19. 19 dikali 4, 76. Ya. Kemudian berarti 10 dikali 76 ditambah 16.
1492. Maka nanti hasilnya adalah sama dengan 920. Jadi banyak kursi total pada gedung itu adalah 920. Oke, selanjutnya diketahui barisan 2, 6, 18, 54. Tentukan suku pertama. Ya, ini saya tuliskan lagi 2, 6, 18, 54. Suku pertama ini mudah sekali adalah 2. Rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah suku ke N dibagi suku ke N-1. Berarti Bumaya bisa ambil suku kedua, nanti akan dibagi suku pertama. Itu berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Rasionya adalah 3. Suku ketujuh nanti bisa menggunakan rumus dari barisan geometri, karena ini adalah geometri. Berarti suku ketujuh sama dengan A kali R pangkat N-1. A adalah suku pertama, suku pertamanya adalah 2, R adalah rasio, rasionya 3, N-1 berarti 7 dikurangi 1. Berarti sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. Nah, berapakah 3 pangkat 6? 3 pangkat 6 itu 3 kali 3, nanti sebanyak ada 6 kali. 3 kali 3 kali 3, dikali 3 kali 3 kali 3 lagi. Ya, berarti hasilnya adalah 729. 729 nanti dikali 2, berarti menghasilkan 1428. Kemudian yang terakhir jumlah 7 suku yang pertama. Jumlah 7 suku yang pertama berarti menggunakan rumus deret barisan geometri. Nah, karena rasionya adalah 3, maka kita memakai rumus yang satu ini. A dikali R pangkat N-1 per R-1. Lalu kita masukkan jumlah 7 suku yang pertama. Suku pertamanya 2. Rasionya adalah 3. Kita pangkatkan 7. Kita kurangi 1. Dibagi R-nya 3 dikurangi 1. Baik, 2, 3 pangkat 7 itu kalau sudah ada yang menghitung 3 pangkat 7, 3 pangkat 6 itu 729, berarti tinggal dikalikan 3 lagi nanti menjadi 2187. 2187 dikurangi 1 berarti 2186. Ini dibagi 2. 2 dengan 2 bisa kita coret, maka nanti hasilnya adalah 2186. Baik, soal berikutnya. Dalam suatu penelitian diketahui suatu bakteri mampu membelah diri menjadi 2 setelah 1 jam. Jika mula-mula terdapat 5 bakteri, berapa jumlah bakteri 4 jam kemudian? Jadi mula-mula di sini terdapat 5 bakteri. Satu bakteri bisa membelah diri menjadi 2. Maka kalau ada 5 bakteri mula-mula, di 1 jam yang pertama, itu dia akan membelah diri dengan totalnya menjadi 10. Kok bisa 10 dari 5 dikali 2? Oke. Di jam yang kedua berarti 10 kali 2 lagi 20 bakteri. Di jam ketiga nanti akan menjadi 20 dikali 2 40, dan di jam yang keempat 40 kali 2 menjadi 80. Jadi jumlah bakteri 4 jam kemudian adalah 80 bakteri. Nah, sekarang kita masuk ke soal sistem koordinat kartesius ya. Ini lebih mudah dibandingkan beberapa bab yang lain. Diketahui koordinat P negatif 2,4, Q negatif 3, negatif 2, R 4, negatif 2, S negatif 1,3, dan T 3,2. Pasangan titik yang terletak pada kuadran yang sama adalah, ini titiknya sudah Ibu munculkan ya, kurang 1 titik T, 3,2 ada di sini. Nah, pertanyaannya, titik yang terletak pada kuadran yang sama. Baik, dalam koordinat kartesius itu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 4. Titik yang berada di kuadran yang sama yaitu titik P, S, dan Q. Dia sama-sama berada di kuadran 2. T dan R dia tidak berada di kuadran yang sama. Soal berikutnya diketahui posisi titik P
4,-5 seperti pada gambar ya. Kemudian posisinya terhadap titik 0,0 adalah, nah, kita bisa lihat dari gambar sini bahwa 0,0 ada di sebelah sini. Nah, kalau kita mencari posisi titik terhadap titik 0,0 berarti nanti kita menghitungnya dari 0,0 menuju A atau di sini menuju P. Ya, ini P. Nah, menghitungnya adalah kita mulai dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Dari 0 menuju P, maka dia akan bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke kanan. Ini kita lihat posisinya dulu, baru nanti kita tentukan koordinat posisinya. Dari situ kemudian menuju sumbu Y-nya, searah sumbu Y-nya berarti turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke bawah. Atau biasanya koordinat posisi titiknya itu bisa ditulis menjadi 4 satuan ke kanan itu bisa berarti menjadi positif 4, 5 satuan ke bawah itu menjadi negatif 5. Sama kan dengan posisi titik yang dimaksud. Jadi 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Soal berikutnya. Perhatikan gambar koordinat titik F terhadap titik G adalah, nah ini kita berangkatnya nanti dari titik G terlebih dahulu. Jadi dari G menuju F. Oke. Kita arahkan dia searah sumbu X-nya terlebih dahulu. Berarti dia ke kanan. Berapa peta? 1 satuan. Berarti 1 satuan ke kanan. Kemudian dari situ dia menuju ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke atas. Atau bisa ditulis dalam bentuk koordinat yaitu kalau 1 satuan ke kanan itu positif 1, 4 satuan ke atas itu positif 4. Soal berikutnya tentukan luas berdiri bidang datar yang terbentuk dari koordinat titik berikut A 4,2, B 6,2, C 4,-1 dan D 6,-1. Nah, keempat titik ini ketika kita buat area dia ternyata membentuk bangun persegi panjang. Yang ditanya luas berdiri berarti kita memakai luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Panjangnya di sini kita bisa menghitung petaknya yang bawah. Ini panjangnya boleh kita asumsikan karena dia berdiri. Berarti panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 1, 2, 3. 3. Kita bisa kalikan dia. Nanti menjadi 6 satuan. Nah, soal berikutnya. Sebuah bidak catur berada pada koordinat -3, -1. Ya, seperti pada gambar ini Ibu Maya ilustrasikan sebagai titik A. Kemudian bidak tersebut digeser 3 satuan ke kiri, berarti 1, 2, berarti 1, 2, 3, kemudian 6 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka koordinat bidak setelah pergeseran tersebut yaitu titik B, berarti yang terakhir ini adalah -6,5. Soal berikutnya, perhatikan diagram panah berikut. Dari diagram panah di atas yang merupakan fungsi adalah ciri fungsi adalah semua domain itu memiliki pasangan. Ya, memiliki satu pasangan. Yang nomor 1 ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada satu anggota domain yang memiliki 2 pasangan. Itu tidak boleh. Yang nomor 3 ini juga bukan fungsi karena ada satu anggota domain yang memiliki lebih dari 1. Untuk yang nomor 2 ini termasuk fungsi karena semua anggota domainnya punya pasangan. Dan yang nomor 4 juga termasuk fungsi karena dia semua anggota domainnya juga punya pasangan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Soal berikutnya pada fungsi fx ya, 3x-2, jika daerah asalnya -2, -1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya adalah nanti masing-masing anggota domain kita operasikan menurut fungsi 3x-2. Mulai dari x sama dengan -2, maka dia nanti akan berubah menjadi f-2
sama dengan 3 dikali min 2 dikurangi 2. Jadi nilai X-nya nanti diganti dengan masing-masing anggota domain. 3 kali min 2 itu min 6, dikurangi 2 menjadi min 8. Lalu kita lanjut, untuk X sama dengan min 1, berarti F min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikurangi 2. Berarti min 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Selanjutnya X sama dengan 0, berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 2. 3 dikali 0 itu ya 0, 0 kurangi 2 menjadi negatif 2. Kemudian untuk X sama dengan 1, berarti F1. Sama seperti tadi kita masukkan 3 dikali 1 dikurangi 2, berarti 3 dikurangi 2, 1 ya. Kemudian X sama dengan 2, ini F2, berarti 3 dikali 2 kurangi 2, 6 kurangi 2, 4. Kemudian yang terakhir, X sama dengan 3, berarti F3 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 2. 9 dikurangi 2, 7. Jadi daerah hasilnya, nanti himpunan untuk hasilnya adalah, kita bisa urutkan dari yang paling kecil, negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, 4, dan 7. Soal berikutnya, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 9 min 11x. Nilai f min 2 adalah, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, fx sama dengan 9 min 11x. Nilai f min 2 berarti f min 2, nanti x-nya kita ganti dengan min 2. 9 dikurangi 11 dikali negatif 2. 9 berarti min kali min jadi positif 22. Ini sama dengan 31. Soal berikutnya, diketahui Gx sama dengan Ax tambah B. Jika G3 sama dengan negatif 3 dan G1 sama dengan 1, maka nilai G-1 adalah, di sini Bu Maya akan mengajarkan suatu cara praktis yang biasanya saya gunakan. Biasanya soal seperti ini kan kita harus membuat dia dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel ya. Tapi ini Ibu Maya akan mengajarkan cara yang paling mudah supaya cepat menemukan jawaban. Oke, perhatikan ya. Perhatikan yang Bu Maya kotain ini ada G3 sama dengan negatif 3. Bu Maya akan ambil angkanya saja. 3 dan negatif 3. Kemudian selanjutnya yang G1 sama dengan 1, ini juga Bu Maya ambil angkanya 1 dan 1. Kemudian Bu Maya akan kurangkan masing-masing pasangan. 3 dikurangi 1, itu 2. Lalu Bu Maya tambahkan dengan fx, sama dengan min 3 dikurangi 1, itu adalah negatif 4. Yang di sini Ibu tambahkan x. Kemudian setelah itu kita akan menentukan konstanta yang belakang ya. Caranya kita kali silang. 3 kali 1 itu 3, saya lingkari. Kemudian 1 kali negatif 3 itu negatif 3. Lalu Bu Maya kurangi. 3 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Itu sama dengan 6. Nah, positif 6 ini nanti kita tuliskan ke bawah. Positif 6. Baik, maka rumus fungsinya sementara akan menjadi 2fx sama dengan min 4x ditambah 6. Nah, tapi di sini yang diminta adalah gx ax tambah b. Ini berarti ini saya ganti dulu ya. Ini bukan f tapi g. Ya, bisa sesuai dengan soalnya. Baik, maaf, lanjut. Maka supaya gx ini sendirian atau tidak ada duanya, maka semua rumus fungsi ini akan Bu Maya bagi dengan 2. Dibagi 2. 2gx dibagi 2, sisa gx saja, ya kan? 2 dibagi 2 kan 1, tidak perlu ditulis. Min 4x dibagi 2 minus 2x, 6 dibagi 2, 3. Nah, ini sekarang kita menemukan rumus fungsinya yang dimaksud. Gx sama dengan min 2x ditambah 3. Nah, sekarang soalnya meminta G negatif 1. Berarti min 2, x-nya kita ganti dengan min 1. Ditambah 3.
Min 2 kali min 1 itu 2, ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Soal terakhir, grafik berikut menunjukkan tarif sebuah taksi. Jika Arsi naik taksi sejauh 30 kilo, maka yang harus dibayar Arsi adalah, ini taksi zaman dulu masih memakai argo ya. Dalam grafik itu terlihat bahwa ketika taksi tidak digunakan atau belum menghitung argo di 0 km, maka sudah terkena biaya 10.000. Ketika taksi tersebut berjalan sejauh 1 kilo, ongkos taksinya menjadi 17.000. Ketika 2 kilo, ongkos taksinya menjadi 24.000. Jadi setiap perpindahan jarak 1 kilometer, 1 kilometer, biayanya ini akan berubah sebanyak 7.000. Ya kan? Ini juga 7.000. Jadi kalau 30 kilo bagaimana, Bu? Berarti kalau yang 30 kilometer, ini berarti kita bisa hitung dengan suku yang pertama atau harga pertama, harga mula-mula, maaf bukan suku, harga pertama mula-mula adalah 10.000. Kemudian ditambah, karena sudah 30 kilo berarti dia bergerak sejauh 30 km, di mana per kilonya itu naik 7.000 rupiah. Baik, kita bisa hitung 10.000, 30 tambah 70.000 rupiah adalah 210.000. Maka hasilnya menjadi 220.000 rupiah ongkos yang harus dibayar Arsi. Baik anak-anak, itu tadi adalah soal terakhir pada pembahasan kita kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap cintai matematika karena matematika itu asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.